Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman masing semua, saya Rivaldi Tri Kurniawan, mahasiswa Teknik Elektro di Unisma Bekasi. Pada video kali ini, kita akan membedah salah satu fitur paling krusial dalam mikrokontroler PIC, yaitu modul timer dan CCP. Materi ini sangat menarik karena kita akan belajar bagaimana sebuah mikrokontroler bisa mengelola waktu dengan sangat presisi, mulai dari cara kerja timer 0, 1, dan 2, hingga memahami kecanggihan modul CCP untuk fungsi capture, compare, dan PWM. Dengan memahami materi ini, teman-teman akan tahu bagaimana cara merancang aplikasi nyata, seperti pengatur delay yang akurat hingga sistem kontrol kecepatan motor. Semoga video ini bermanfaat, mudah dipahami, dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Selamat menyimak. Masuk ke bagian pertama, kita akan mengenal apa itu modul timer pada PIC. Secara sederhana, timer adalah sebuah fitur di dalam mikrokontroler yang berfungsi sebagai pencacah pulsa. Kalau pulsa berasal dari internal clock, dia berfungsi sebagai pengatur waktu. Tapi kalau pulsa berasal dari pin input luar, dia berfungsi sebagai counter atau pencacah. Kenapa timer ini sangat penting? Ada 3 kegunaan utama yang sering kita pakai di teknik elektro. Pertama, untuk membuat delay presisi. Berbeda dengan fungsi delay, biasa di software yang menghentikan kerja CPU, timer bekerja secara hardware sehingga lebih akurat. Kedua, untuk menghitung frekuensi. Dan ketiga, untuk penjadwalan tugas atau task scheduling, sehingga mikrokontroler bisa melakukan banyak hal secara bergantian dengan waktu yang tepat. Di dalam PIC, kinerja timer ini diatur oleh beberapa register kunci, seperti register Tmerex yang menampung nilai hitungan, dan register TXCON atau TCON yang bertugas sebagai pusat kendali untuk menyalakan timer atau mengatur kecepatannya melalui preskaler. Pertama kita bahas timer 0. Ini adalah modul yang paling mendasar. Karena berbasis 8 bit, ia hanya bisa menghitung dari 0 sampai 255. Fitur utamanya adalah fleksibilitas sumber clock, kita bisa pakai detak internal mesin atau sinyal dari luar. Timer 0 juga punya preskaler, yaitu alat pembagi frekuensi agar kita bisa mengatur waktu jeda yang lebih lama sebelum terjadi overflow atau tumpah dari nilai maksimalnya. Selanjutnya adalah timer 1. Berbeda dengan timer 0, timer 1 ini jauh lebih bertenaga karena berbasis 16 bit. Artinya, dia bisa menampung angka hingga 65.535 sebelum overflow. Karena kapasitasnya yang besar, timer 1 sering dijadikan standar waktu untuk modul capture dan compare. Keunggulan lainnya, timer 1 bisa tetap bekerja pada mode low power menggunakan osilator eksternal, bahkan saat mikrokontroler sedang dalam posisi tidur atau sleep mode. Terakhir adalah imer-imer. Meskipun sama-sama 8 bit seperti timer 0, imer-imer punya cara kerja yang unik. Ia memiliki register pendamping bernama PR2. Jadi, imer-imer tidak harus menunggu sampai 255 untuk reset, tapi dia akan reset setiap kali nilainya sama dengan PR2. Fitur inilah yang membuat imer-imer sangat spesial dan menjadi syarat utama jika kita ingin membangkitkan sinyal PWM untuk mengontrol kecepatan motor atau kecerahan lampu. Setelah kita memahami timer, sekarang kita masuk ke modul CCP. CCP adalah singkatan dari Capture, Compare, dan PWM. Bayangkan ini sebagai satu alat yang punya 3 fungsi fleksibel. Pertama, fungsi capture yang bertugas mencatat kapan sesuatu terjadi di luar sana. Kedua, fungsi compare yang bertugas melakukan aksi tertentu saat waktu yang kita tentukan sudah tercapai. Dan ketiga, fungsi PWM yang bertugas menghasilkan pulsa untuk mengontrol perangkat analog. Ketiga fungsi ini bekerja secara hardware, sehingga sangat efisien bagi mikrokontroler. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana mekanisme kerjanya di dunia nyata. Di mode capture, modul ini sering dipakai untuk mengukur frekuensi sinyal luar. Jadi, setiap kali ada pulsa masuk, modul ini langsung mengunci nilai timer 1 untuk dihitung periodenya. Lalu di mode compare, kita bisa mengatur agar pin output berubah secara otomatis saat timer mencapai nilai tertentu. Ini hebatnya, CPU tidak perlu repot memantau setiap saat, semua sudah ditangani oleh hardware secara presisi. Terakhir, mode yang paling populer, yaitu PWM. Di sini, kita menggunakan imer-imer untuk menentukan seberapa lama sinyal berada di posisi high dibanding low.
Mode inilah yang menjadi kunci utama kalau teman-teman ingin membuat robot yang kecepatan motornya bisa diatur, atau sekadar membuat lampu LED redup dan terang. Setelah kita memahami teorinya, bagaimana cara kita merancang aplikasi timer yang nyata? Ada 4 langkah praktis yang harus kita lakukan. Langkah pertama, tentukan targetnya. Misalnya, kita ingin membuat LED berkedip tepat setiap 500 milidetik. Setelah itu, kita masuk ke langkah kedua, yaitu perhitungan. Di sini kita menggunakan rumus yang melibatkan frekuensi kristal atau phos dibagi 4. Kita harus menghitung berapa nilai awal yang harus kita masukkan ke register timer agar saat dia tumpah atau overflow, waktunya pas dengan keinginan kita. Langkah ketiga, kita tuangkan hasil hitungan tadi ke dalam konfigurasi register TXCON. Di sini kita pilih berapa prescalernya. Dan terakhir, kita tentukan metodenya. Apakah kita mau pakai polling, di mana program utama terus-menerus mengecek status timer, atau pakai interrupt, yang jauh lebih efisien karena CPU hanya akan beraksi saat timer benar-benar sudah habis waktunya. Sekarang kita lihat contoh aplikasinya. Pertama, membuat generator delay presisi untuk LED berkedip setiap 1 detik. Kalau kita pakai fungsi delay biasa, CPU akan terkunci. Tapi dengan timer 1, kita biarkan hardware menghitung. Di sini kita menggunakan resolusi 16 bit dan fitur interrupt. Jadi, setiap kali timer 1 penuh atau overflow, ia akan memicu interupsi, membalikkan status LED, dan kita hanya perlu mengisi ulang nilai awalnya agar hitungannya kembali tepat 1 detik. Contoh kedua adalah aplikasi yang paling sering dipakai di robotika, yaitu kontrol kecepatan motor DC. Kita tidak mengubah voltase secara analog, tapi kita menggunakan PWM. Di sini, Imer-Imer bekerja sama dengan modul CCP1. Kita mengatur register PR2 untuk frekuensinya, dan register CCPR1L untuk lebar pulsa atau duty cycle. Semakin lebar pulsa high-nya, maka motor akan berputar semakin cepat. Semua ini berjalan otomatis di latar belakang tanpa membebani program utama kita. Sebagai penutup, mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari hari ini. Pertama, kita telah mengenal 3 pilar utama timer pada PIC, timer 0 untuk kebutuhan sederhana, timer 1 yang memiliki presisi tinggi 16 bit, dan Imer-Imer yang menjadi motor penggerak bagi fitur PWM. Kedua, kita memahami bahwa modul CCP adalah kunci. Tanpa modul ini, sulit bagi mikrokontroler untuk berinteraksi dengan dunia analog secara efisien atau mengukur durasi sinyal luar dengan sangat akurat. Intinya, sebagai calon engineer, pemilihan modul yang tepat sangatlah krusial. Bukan hanya soal membuat program yang berjalan, tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan fitur hardware agar sistem kita bekerja secara optimal, efisien, dan presisi. Demikian materi mengenai timer dan CCP pada hari ini. Saya Rivaldi Trikurniawan, semoga penjelasan ini memberikan gambaran baru bagi teman-teman semua dalam merancang aplikasi berbasis mikrokontroler. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.